dijelaskan oleh Pak Gufron gitu ya. Pertama memang kami menelusuri semua pendalaman soal prosedur. Jadi yang tadi kapan rapat, apa yang dihasilkan, terus kenapa kok ada instrumen ini, instrumen itu, terus bagaimana kok ada hubungan kerja antara BKN sama KPK, itu dijelaskan kepada kami. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Gufron. Cuman kami mendalami apa konteksnya, ya, apa konteksnya, kenapa memilih itu, kenapa menggunakan ini dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya prasyarat yang ada pada PP soal pengalihan itu, karena harus ada setiap ada Pancasila dan lain sebagainya. Kami juga tanyakan kenapa kok digunakan tes, kok bukan tertulis seperti yang lain. Kenapa juga yang digunakan adalah tes wawancara kebangsaan yang tadi dijelaskan oleh Pak Gufron. Pak Gufron sendiri juga nggak bisa jawab karena memang KPK tidak tahu, itu katanya itu lininya BKN. BKN sendiri beberapa hari yang lalu sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara standing yang diceritakan kepada kami dan yang oleh KPK maupun oleh BKN. Sehingga ini memang harus kita dalami lagi, satu. Yang kedua, pemanggilan terhadap KPK hari ini itu kami tujukan kepada 5 pimpinan KPK. Ya, 1 sekjen. Yang datang adalah Pak Gufron. Sejak awal Pak Gufron bilang bahwa maksudnya Pak Gufron bilang bahwa dia mewakili pimpinan yang lain karena sifatnya kolektif kolegial. Nah, kami jelaskan, terima kasih gitu. Terus kami bilang bahwa memang kami memahami betul bagaimana mekanisme tata kerja di KPK. Ini seperti layaknya juga di Komnas HAM, ada kolektif kolegial. Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab oleh Pak Gufron karena itu adalah pimpinan yang lain. Misalnya, Pak. Oleh karenanya kami memberikan kesempatan pada pimpinan yang lain agar mau datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi soal apa yang mau didalami oleh KPK, oleh Komnas HAM kepada pimpinan KPK yang lain. Tadi kami juga memberikan pesan pada Pak Gufron, tolong Pak Gufron sampaikan salam kami, salam dari tim kepada pimpinan yang lain, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin bisa dijawab oleh Pak Gufron yang tadi sudah dalam proses kayak gitu, tolong disampaikan agar pimpinan bisa memberikan klarifikasi. Karena sekali lagi sifatnya tidak hanya soal kolektif kolegial, tapi sifatnya adalah kontribusi masing-masing pimpinan terhadap proses TBK ini. Secara garis besar lebih dari 3 klaster. Nah lah, nggak perlu kita panggil lagi, kita kasih kesempatan aja. Kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini sebelum kami tutup close kasus ini. Soalnya kalau dipanggil nunggu lagi macam-macam, ini akan memakan waktu yang banyak dan merugikan kita semua. Ada yang soal substansial, ya kan, yang ini mempengaruhi secara besar. Kenapa kok ada hasil 75 dan hasil 1.200 sekian? Secara substansial itu ada, dan secara teknis juga ada. Jadi nggak bisa kami sebutkan. Kalau disebutkan nanti siap-siap jawab. Yang pertama pasti klasternya adalah terkait pengambilan kebijakan di level gede yang itu kita telusurin apakah ini wilayah kolektif kolegial ataukah tidak. Ternyata Pak Gufron bilang enggak, saya nggak tahu. Misalnya begitu, ya makanya itu harus ya orang-orang yang tersebut dalam konstruksi peristiwa itu. Yang berikutnya adalah terkait sangat berpengaruh soal
ini pemilihan yang mewarnai proses ini semua itu juga nggak bisa dijawab. Intensitas pertemuan dan lain sebagainya itu nggak bisa dijawab karena memang bukan Pak Nurul Gufron. Yang berikutnya adalah siapa yang mengeluarkan ide ini dan lain sebagainya, atau ini inisiatif siapa dan lain sebagainya, ya karena bukan beliau, ya beliau tidak bisa menjawab. KPK nggak pernah dirugikan, tapi yang dirugikan adalah semua pihak, semua orang yang namanya disebut dalam konstruksi peristiwa itu yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi. Jadi bukan lembaga. Kalau dokumen A ngomong A, ya kan, dan dokumen itu sudah diklarifikasi oleh saksi yang lain atau oleh pemberi keterangan yang lain, terus di situ menyebutkan di dokumen itu dan di saksi itu si B, misalkan si B nggak datang, apakah itu masih kredibel? Jadi kami menggunakan itu, itu sebenarnya konfirmasi kok, dokumennya resmi, legal. Kami nggak pernah dengar itu. Tapi ada kemungkinan mau panggil BIN, Pak. BIN sudah dimintai keterangan. Semua institusi yang terlibat, ya kan, baik dalam konteks pengambil kebijakan maupun dalam konteks pelaksanaan tesnya sendiri, kami panggil. Pak, keterangan Nurul Gufron itu kan belum cukup, Pak. Nah, soal BKN itu sebenarnya hari ini cuma semalam ada komunikasi dengan sekretariat tim, dengan sekretaris tim mengatakan bahwa hari ini nggak bisa dan mau diwakilkan kepada orang lain. Kami jawab nggak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena ini pendalaman. Kemarin sudah diwakilkan, kami sudah mendapatkan informasi-informasi yang bisa dijelaskan secara institusional oleh BKN, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijelaskan secara institusional. Oleh karenanya, tetap harus memanggil yang bersangkutan. Makanya kami mau penjadwalan tapi yang bersangkutan, bukan wakilnya. Sampai hari ini, sampai tadi itu ya, berdasarkan dokumen kami yang kita punya dan konfirmasi, keterangan yang diberikan oleh Pak Gufron saya kira sudah cukup, kecuali nanti ada perkembangan yang lain. Nah, kalau soal pimpinan yang lain atau kesekjenan, ya karena belum memberikan keterangan atas kontribusi terhadap peristiwa ini, ya masih kami minta. Yang diomongkan oleh Pak Gufron adalah sesuatu yang sifatnya formal, yang dibilang di forum ini, tapi yang disampaikan ke kami sejak jam 10 tadi sampai jam 3 tadi pasti lebih banyak daripada yang disampaikan di sini. Pak, untuk pemeriksaan ahli gimana? Pak, untuk pemeriksaan ahli setelah ini gimana, Pak? Ahli kami sedang siapkan, ini lagi negosiasi. Beliau-beliau ini bisa nggak cocok waktunya dan sebagainya begitu, dan cocok dengan keahliannya. Nanti namanya nggak akan kami sebut karena nanti kalau disebut takutnya beliaunya akan terpengaruh, tidak bisa komprehensif, tidak bisa independen. Yang rugi kita semua, tidak hanya Komnas HAM. Seperti yang kemarin, hukum, psikometri, dan orang yang mengerti meletakkan nilai-nilai kebangsaan dalam kepentingan publik. Jadi 3 layer, background layer, keahlian itu yang kami butuhkan. Berapa orang, Pak? Backgroundnya 3 keahlian, orangnya ya bisa 3, bisa lebih. Kami kepingin selesai akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan. Hak asasi manusia itu diatur dalam konstitusi. Konstitusi itu paling banyak pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia. Oleh karenanya kami yakin ketika tata kelola negara ini diletakkan dalam narasi konstitusionalisme, ya kan, dan kebetulan nilai-nilai hak asasi manusia adalah nilai-nilai yang paling besar dalam konstitusi, semua institusi di negeri ini tunduk pada rekomendasi hak asasi manusia, termasuk yang dilahirkan oleh Komnas HAM. Kemarin kami memeriksa dari jam 10 sampai lebih sore lagi, jam 4 gitu, pelaksana teknis. Ya, pelaksana teknis dari tes wawancara itu, mulai dari bagaimana substansi berlangsung, bagaimana substansi itu dijaga, bagaimana wawancara, detail dan sebagainya, mulai jam 10 sampai jam 4, dan kami mendapatkan banyak. Sehingga kami tahu persis ya bagaimana penyelenggaraannya
dan bagaimana desain dari pertanyaan dan lain sebagainya. Garis besar, garis tipis, nunggu kesimpulan. Kalau garis besar dia minta kesimpulan awal. Saya mendengarkan kalimat yang dibilang oleh Pak Nurul Gufron. Beliau kesini mewakili kolega pimpinan yang lain mengatakan bahwa sebagai penegak hukum dia akan melaksanakan institusi untuk menegakkan hukum itu. Artinya berkomitmen untuk melaksanakannya. Kan begitu kan artinya? Nah, kami ucapkan terima kasih. Dimensi yang kami ukur dalam konteks wawasan kebangsaan ini banyak. Salah satu yang juga kami uji, yang sering kali kami bilang, dan ini penting bagi kita semua adalah soal stigmatisasi. Yang lain lebih banyak lagi. Apakah ada potensi stigmatisasi begitu ya? Kalau yang lain lebih banyak lagi dan ditunggu lebih detailnya nanti. Karena semakin hari semakin berkembang, indikator-indikator pelanggaran dan lain sebagainya.